Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang contoh kasus maladministrasi dan dasar hukum yang dilanggar. Contoh kasus maladministrasi. Kasus korupsi Angelina Sondag atau Angelina Patricia Pinkan Sondag adalah artis dan politis Indonesia. Ia menjadi tersangka kasus korupsi dan suap terkait pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet Palembang. Pada tahun 2012, ia tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games yang melibatkan sejumlah politikus lainnya. Dalam persidangan kasus suap Wisma Atlet, Angelina menerima uang dari Muhammad Nazarudin sebesar 2 miliar dan Wayan Kaster 3 miliar. Terseretnya Angelina Sondag atau Anggi dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang dan Kemendikbud berawal dari nyanyian para tersangka. Pendahuluannya yang ditangkap terlebih dahulu oleh Komisi Pemberantas Korupsi KPK. KPK menangkap Direktur PT Duta Geraha Indah atau DGI, Muhammad L. Idrus, dan seorang penghubung bernama Mindo Rosalinda Manulang atau Rosa. Mereka ditangkap usai menyerahkan uang suap dalam bentuk 3 lembar cek senilai 3,2 miliar kepada Wapid Muharam, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga atau SES Kemenpora, yang juga langsung ikut ditangkap di kantornya. Awal kasus ini menyeret nama Muhammad Nazarudin karena Rosa sebagai bawahan Nazar di PT Anak Negeri. Bahkan Rosa menjabat Direktur Pemasaran Perusahaan yang dibentuk oleh mantan bendahara Partai Demokrat itu. Nazarudin dan Rosa juga yang kemudian menyeret nama Anggi sebagai salah satu tersangka lantaran tersebut menerima sejumlah uang. Dasar hukum yang dilanggar, ancaman hukum sesuai pasal 5 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Di antara 3 pasal alternatif tersebut, pasal huruf A membuat ancaman hukuman paling berat. Pasal 12 huruf A menyebutkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau dituntut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, dianggap melakukan tindak dana korupsi. Ancamannya pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun ditambah denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Solusi: kita harus menanamkan anti korupsi. Kedua, dalam perencanaan pembangunan atau apa harus jelas keluar masuk keuangan, jangan ada yang ditutup. Ketiga, tanam jiwa budaya luhur, yaitu jiwa memiliki kejujuran, disiplin, sederhana, dan budaya malu. 4, mengenali jenis korupsi. 5, menetapkan langkah yang tepat. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.